Baru saja cut off, entah karena suhunya, entah karena tegangannya yang drop sudah di bawah 14 volt, soalnya tadi sempat tak tinggal. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Sudah lama banyak yang request untuk mereview baterai ini, bahkan dulu sejak pertama kali baterai ini muncul di Indonesia. Alhamdulillah sekarang saya berkesempatan. Saya beli ini kemarin pas tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Jadi diskonnya cukup lumayan. Karena dengan harga aslinya ini cukup mahal ya, dan saya lihat di toko tersebut baterai tipe ini adalah yang varian paling tinggi dengan harga 728.000 ini kalau tanpa voucher. Paketnya dibungkus dengan box karton seperti ini, hanya ada label barcode di sini. Kita buka langsung saja. Dibungkus pakai bubble wrap, dan ini adalah penampakan dari baterai Yoshan pakai sel 21700, 20 sel dengan sirit 3C, katanya capacity di 12 Ah. Oke, kesan pertama saya jelas ini baterai gede banget. Sepertinya baterai cordless paling gede saat ini dipegang oleh tipe yang kayak gini ya. Jadi pakai sel 21700 dan isinya ada 20 sel. Masya Allah, gede banget. Dan berat ya, nanti kita tembang. Rekan-rekan bisa perhatikan untuk desain casing sama dengan punya lucid dan juga kilat. Nah, lucid kilat indikator baterai ada di belakang, sementara Yoshan ini ada di depan. Overall cukup oke ya. Kita lihat untuk soket tentu saja LXT. Kalau nggak LXT itu kayaknya kurang menarik ya bagi saya. Charger ada di atas. Nanti kita lihat apakah mendukung ke tools Makita Ori atau tidak. Karena ini adalah baterai cordless terbesar yang pernah saya review, jadi tak ukur saja dimensinya. Ini belum biasa ya. Panjang bodi kurang lebih 13,5 cm. Tingginya 12 cm. Untuk tebal 8,3 cm. Kita coba timbang, tapi sekaligus pakai casingnya ya. 1,6 kilo, Masya Allah. Berat banget ini. Jadi kalau kita pasang ke bor, udah jelas lebih berat baterai daripada bornya. Kayak biasanya pengetesan pertama akan saya coba untuk menyalakan tools Makita Ori. Karena baterai dan toolsnya ini sepertinya lebih berat baterai. Jadi tools yang tak pasang ke baterai rekan-rekan. Oke. Kita lihat indikator LED nyala. Kita coba apakah toolsnya nyala. Bismillah. Sayang sekali untuk tools tidak bisa menyala. Jadi kesimpulannya BMS baterai Yoshan yang versi tertinggi ini nggak bisa menyalakan tools Makita Ori. Berikutnya kita tes untuk discharge-nya. Kalau betul satu sel ini 3C sirit dikali 4 ya berarti ya, dikali 4 ya ini udah 12. Harusnya sangat mampu untuk menenagai jet fan yang sampai 52 ampere. Kita coba, ini sudah saya setting ke speed 3. Kita mulai ya, bismillah. Oke, 54 ampere kuat, tapi tadi cut off setelah tegangan drop. Kita coba lepas dulu, terus pasang lagi. Belum 1 menit tadi nyala ya, tapi ini untuk tegangan sudah turun menjadi 20,2 volt. Semula tadi 20,5 volt. Kita coba sekali lagi. Nanti cut off-nya di tegangan berapa, lihat bersama-sama. Bismillah.
Oke, tadi seingat saya dari 17 tiba-tiba turun ke 13 volt. Next, kita bongkar lihat dalamnya kayak apa. Seperti biasa untuk skrupnya ini pakai Torx T10. Bismillah. Kayak gini dalamannya. Pakai 4 MOSFET dia. Oh, gede banget ya. Kita lihat dulu weldingannya rekan-rekan. Nih, untuk weldingan full pakai plat. Untuk sel pakai apa ini? Untuk sel di sini keterangannya INR 21700 3000 mAh 11,1 watt hour. Dan untuk brandnya kita intip ya, ini kelihatan dia pakai ZG. Jadi bukan CG tapi ZG. Oke. Baik, untuk baterai Yoshian yang varian tertinggi ini sudah saya pasangkan dengan alat YPSDZ 1600 watt. Kita lihat tegangan terdeteksi 20,45 volt. Ini sama dengan yang ada di PZM 015 20,4 volt. Selain itu, di sel baterai ini juga saya hubungkan ke multimeter dengan mode testing suhu kabelnya ya. Dan ini menunjukkan 30 derajat Celcius. Untuk cut off tegangan saya buat di 14 volt. Ampernya saya buat 20. Dan untuk MOSFET alat ini belum saya nyalakan, masih di 28,5 derajat Celcius. Oke, semuanya sudah siap. Langsung saja saya mulai. Bismillah. Di PZM kita bisa lihat ini sudah mulai jalan 19,1 volt, 20 ampere, ini 390 watt. Ini sudah jalan 6 menit. Untuk suhu baterai masih tergolong rendah ya, di 36 derajat Celcius. 36. Dan sudah dapat kapasiti 2,4. Tegangan masih di 18,4 volt. 2,4 masih sama lah. Baik, kita sudah dapat 7 Ah. Untuk suhu baterai di 47 derajat Celcius. Dan ini sudah jalan 21 menit. Untuk tegangan masih di 17,6 volt. Tentu untuk current atau ampere masih konstan di 20 ampere. Untuk daya, rekan-rekan bisa lihat masih di 362 watt. Saja cut off, entah karena suhunya, entah karena tegangannya yang drop sudah di bawah 14 volt, soalnya tadi sempat tak tinggal. Ini kita baru dapat 8,3 Ah. Dan baterainya mati. Ini harus dicabut dulu dari wattmeter, terus dipasang lagi untuk lihat tegangannya masih berapa. Oh, belum kuat ya. Jadi tak lepas dulu saja. Ini 17,9 volt. Harusnya masih tinggi. Berarti kemungkinan nanti cut off karena tegangan drop dengan beban yang terlalu berat. Tadi kan tak kasih 20 ampere. Jadi saya akan turunkan dulu. Tapi yang jelas untuk ampere saya akan turunkan menjadi 6 ampere saja. Ini sudah di 6 ampere. Tetap untuk cut off saya bikin 14 volt. Tegangan masih di 18,2 volt dan kapasitas tadi sudah dapat 8,52 Ah. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Dan kali ini tidak saya pasangkan termometer karena untuk beban tak kasih ringan ya, hanya di 6 ampere saja. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Sudah jalan. Beban konstan di 6,1 ampere. Jadi wattnya rendah hanya di 109 watt saja. Ya, kita tunggu sampai selesai. Baru saya tinggal sebentar dan ternyata sudah cut off lagi dia. Baru dapat 103 mAh. Dan untuk PZM sampai mati berarti cut off betulan.
Jadi tegangannya drop banget berarti. Masa realnya hanya di 8,3 Ah saja ya? Kalau gitu saya akan cas lagi sampai penuh nih baterai Yoxian yang ini. Terus nanti saya akan tes kapasitas pakai Atoch DL24 yang lebih ringan. Siapa tahu kapasitasnya sedikit berbeda. Oke, kali ini saya akan tes pakai Atoch DL24 untuk lihat kapasitas realnya karena menggunakan YPS-DZ mungkin kurang maksimal. Nah, di sini untuk settingannya saya pakai beban 7 ampere konstan dan cut off di 13 volt. Dan dalam kondisi penuh masih sama ya di 20,4 volt. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Baik, alhamdulillah udah selesai pengetesan pakai Atoch DL24. Tadi nyala 1 jam 11 menit 41 detik dengan beban 7 ampere konstan. Dan kita dapatkan capacity real ini di 8.365 mAh atau sekitar 8,3 ampere hour dengan cut off di 13 volt. Oke, jadi hasil pengetesan ini menggunakan Atoch DL24 ataupun YSP-DZ hasilnya sama saja sekitar di 8,3 Ah. Baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih seperti itu tadi pengetesan dari baterai Wishun varian tertinggi yang pakai 20 sel dengan sel 21700 3C. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Insya Allah kita lanjut ke video lainnya. Nanti insya Allah saya akan tes yang varian satunya lagi yang sama pakai sel 21700. Ditunggu saja ya, insya Allah segera. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.